Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, berjumpa lagi bersama saya Erwin Emiljan Siregar dengan membawakan gambar teknik dasar untuk kelas 10 jurusan TSM dan TKR. Di materi sebelumnya kita sudah membahas dua materi. Yang pertama dia jenis peralatan gambar teknik, yang kedua jenis garis, dan yang ketiga ini kita akan membahas yang namanya skala gambar, ya. Jadi skala gambar ini kita sudah mempelajarinya di waktu SMP mungkin, ya. Seperti kita melihat peta, di situ terdapat namanya skala perbandingan gambarnya. Jadi kalau ditanya apa fungsi dari skala gambar ini, itu pertanyaannya, ya. Jadi di sini kita akan bahas lebih jauh lagi maksud dari skala gambar. Skala gambar, ya, itu ada 3 jenis. Yang pertama dia skala pembesaran, yang kedua skala penuh, dan yang ketiga skala pengecilan. Jadi di skala gambar ini, khususnya di gambar teknik itu ada 3, skala pembesaran, skala penuh, dan skala pengecilan. Baik, yang pertama kita bahas dulu yang namanya skala pembesaran. Skala pembesaran ini digunakan jika gambar yang dibuat lebih besar daripada benda sebenarnya, ya. Jadi contohnya kita menggambar sebuah benda yang kecil. Jadi kalau kita ukur dia benda yang kecil ini, lalu kita gambarkan, itu akan membuat kita semakin rumit ataupun semakin susah. Jadi untuk mensiasatinya kita menggunakan skala. Yang kita gunakan di skala tersebut ialah di skala diperbesar. Diperbesar dari ukuran dari gambar yang dari benda yang sebenarnya. Contohnya benda tersebut kita ukur panjangnya 2 mm. Kita gunakan ataupun kita berbesar dia menjadi 4 mm ataupun 10 mm ataupun kelipatannya, ya. Itu namanya skala pembesaran, ya. Bapak ulangi, skala pembesaran ini kita perbesar ukuran benda yang sebenarnya ataupun kita gambarkan ukurannya lebih besar dari benda yang sebenarnya, ya. Kita perbesar di gambarnya, ya. Jadi untuk skala pembesaran ini kita berpacu pada di sini ada 5 skala pembesaran, ya. Ada 2:1, 5:1, 10:1, 20:1, dan yang terakhir 50:1, ya. Jadi untuk maksud dari 2:1 ini adalah itu benda kerjanya ukurannya 2, ya, maka kita akan besarkan menjadi 4. 2 kali lipat dia diperbesar, ya. Kalau 5:1 berarti contohnya ukuran sebenarnya adalah 1, ya. Yang kita gambarkan adalah 5 mm. Kalau ini 1 mm, maka kita berbesar menjadi 5 mm, ya. Begitu juga 10:1, ya. 1 mm ukuran sebenarnya, maka kita gambarkan menjadi 10 mm, ya. Kalau 20:1 berarti kita mengukur benda sebenarnya 1 mm, maka yang digambarkan adalah 20 mm. Begitu juga dengan 50:1, ya. Kalau 1 mm ukuran dari benda sebenarnya, maka kita perbesar menjadi 50 mm. Begitu dia dengan skala pembesaran, ya. Yang kedua dia skala penuh. Jadi kalau skala penuh ini digunakan jika gambarnya sama besar dengan benda sebenarnya, ya. Jadi kalau maksudnya ini, ya, ini kalau kita pakai berarti 1:1. 2 mm di benda sebenarnya yang kita gambarkan harus 2 mm. Itu kalau kita pakai perbandingan skala 1:1. Ataupun 50 mm
di gambar aslinya ataupun di bentuk aslinya ataupun benda sebenarnya, ya, maka digambar juga besarnya adalah 10 mm. Ya, sama dia ukuran antara benda sebenarnya dengan yang digambarkan. Ya, itu dia. Dan yang terakhir adalah skala pengecilan. Ya, jadi skala pengecilan ini digunakan jika gambar yang dibuat lebih kecil dari benda sebenarnya. Ya, contohnya, ya, bendanya besar, ya, benda yang kita akan gambar itu besar, sehingga ukuran yang kita buat tidak cukup untuk kita gambarkan kalau kita menggunakan ukuran sebenarnya. Ya, maka kita buat dengan skala pengecilan. Ini biasanya kita gunakan di ataupun sering kita jumpai di buku-buku di skala peta, ya, skala peta, ya. Nggak mungkin dia untuk ukuran kota Sidimpuan kita gambar dengan ukuran yang sebenarnya, maka kita buat perbandingan skalanya ataupun kita gunakan skala pengecilan. Kita perkecil dia ukurannya dengan perbandingan sudah ditetapkan, ya, seperti 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 sampai dengan 1:2000, ya. Jadi maksud dari 1:2, ya, 1:2 ini maksudnya 2 mm di benda sebenarnya, maka kita akan perkecil menjadi 1 mm, ya, menjadi 1 mm. Ataupun kalau 1:2 4 mm di gambar aslinya, maka gambar dari digambarkan dia menjadi ukurannya menjadi 2 mm, ya. Ibarat kata setengah dari ukuran yang sebenarnya, ya, setengah dari ukuran dari yang sebenarnya. Betul juga dengan 1:5, ya. Kalau dia 10, ya, kalau dia 10 mm, ya, maka itu dibagi 5 dari ukuran 10 mm, ya. Begitu dia 1:10 juga seperti itu, kelipatan dari 10 kali dari gambar yang akan kita gambar, ya. Jadi untuk masa skala ini hanya seperti itu, ya, simpel sekali kalau masalah skala ini. Ini nanti kita gambarkan, kita akan buat sebuah contoh, kita akan menggambar sebuah benda, bisa saja itu sebuah roda gigi, ya, bisa juga dengan kepala piston, dengan menggunakan skala yang kita inginkan, baik itu di pembesar, di skala penuh, dan di skala pengecilan, ya. Jadi kalau Bapak ulangi, skala pembesaran, ya, itu skala yang dimana dia benda yang kecil, benda yang sebenarnya kecil, sehingga kita akan perbesar ukurannya di kertas gambar ataupun kita gambarkan, ya. Sekali lagi, kalau kita menggunakan skala pembesaran, benda yang kecil itu digambar dengan ukuran diperbesar. Ukuran dari benda sebenarnya diperbesar. Itu maksudnya untuk skala pembesaran. Yang kedua, skala penuh. Itu skala penuh maksudnya dia ukurannya sama dengan ukuran yang sebenarnya. Ukuran digambar sama dengan ukuran yang sebenarnya, ya. Itu dia maksud dari skala penuh. Dan yang terakhir, skala pengecilan. Skala pengecilan itu ukuran yang besar yang sebenarnya, ukuran yang besar sebenarnya itu dikecilkan di kertas gambar, ya. Bapak ulangi, skala pengecilan itu benda yang sebenarnya besar ukurannya, maka untuk menggambarnya kita kecilkan, makanya kita gunakan skala pengecilan, ya. Ya, untuk skala gambar itu aja yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini, ya.
Untuk materi ini nanti kita lebih paham nanti kalau kita praktekkan secara langsung ya. Jadi untuk itu, untuk masalah skala gambar ini cukup sekian saja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.